Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus ibu-ibu rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, dimulai dengan kenikmatan dibangunkannya kita tadi pagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjalankan rutinitas kita, dimulai dengan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kenikmatan berupa kesehatan tentunya, serta kenikmatan berupa keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan ataupun yang kita nikmati hingga detik hari ini, semua tidak lepas dari kata kunci la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, yang mana artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tidak ada satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar sesembahan, orang-orang kafir juga punya sesembahan kan gitu. Bahkan mereka lebih ahli dalam sesembahan gitu. Maka tadi salah satu ayat yang dibaca, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanyakan mana sesembahan-sesembahanmu dulu kan gitu. Makanya ketika kalau kita tanyakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu ya, orang-orang yang memang mengikrarkan diri sebagai orang yang senantiasa memerangi Islam, ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, maka semua atau keduanya sontak akan menjawab ada Tuhan yang namanya Allah kan gitu. Jadi mereka tahu ada Tuhan namanya Allah kan gitu. Tapi mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam surga? Karena mereka tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan perantara-perantara. Ya, jadi masih pakai patung kan gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam kepada manusia terbaik. Dengan diutusnya beliau, sekarang kita bisa tahu mana putih, mana hitam, tahu mana benar, mana tidak baik, mana hak, mana batil. Dengan diutusnya beliau juga ditutup risalah kenabian dan kerasulan, sampai-sampai Allah dan para malaikatnya pun bersolawat, dan barang siapa yang bersolawat kepada beliau, mengatasnamakan beliau, Allah akan memberikan pahala 10 kali kebaikan. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan cinta salam kita senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, wabil khusus mudah-mudahan kita yang hingga detik hari ini merasa sebagai pengikut beliau, mengikuti risalah beliau, kelak dapat dikenali dan dapat diajak masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu atau para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa nanti ini, Bu? Jam 5 ya. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah
tema yang mana ini menyangkut tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menghitung berapa banyak ya nikmat yang Allah berikan, mulai kita bangun tidur, kenikmatan berupa ya lain-lain yang kita rasakan sampai kita mau menutup hidup kita di malam hari, latuhsuhan, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya ini. Maka ada salah satu nikmat yang terkadang bahkan kita menganggap remeh, yaitu nikmat berupa lisan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lebih tegas lagi dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ulah. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya mata, pendengaran, hati dan juga lisan nantinya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih rinci lagi Allah mengatakan terhadap nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Saya yakin semua di sini ibu sangat hafal mati ayat ini. Allah mengatakan dalam surat Takatsur, "Tsumma latus'aluna yaumaidin 'anin na'im." Nanti dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kelak pasti akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tekankan dalam Al-Qur'anul Karim, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, semua nikmat yang kita rasakan itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau ada orang saat ini punya status sosial tinggi misalkan, ya mohon maaf, mungkin suaminya ibu ya punya jabatan tinggi di kantornya, atau ibu mungkin juga diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nomor satu yang harus kita yakini semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mohon maaf kan kadang banyak ya sebagian dari kita merasa ini hasil kerja keras saya kan gitu, ini hasil dari usaha saya kan itu. Maka ini perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan kita dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, siapa yang bersyukur terhadap nikmatku maka akan kutambah nikmat untukmu. Tapi siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku maka sungguh azabku sangatlah pedih. Nah, ini yang harus kita perhatikan para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk ke dalam lebih rinci tentang topik yang kita kaji pada sore hari ini, yaitu nikmatnya menjaga lisan atau buah manis menjaga lisan. Kita ketahui lisan ini kalau ada istilah apa, mulutmu adalah harimaumu kan gitu. Bagaimana lisan ini Allah berikan kepada kita semua? Fungsinya adalah senantiasa kita membasahi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membasahinya dengan ya beristighfar atau membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, menyampaikan sesuatu hal yang memang ada manfaatnya kan gitu. Bukan justru kebalikannya kan gitu. Ya, ini yang terkadang kita lalai bahkan menganggap remeh gitu. Maka Allah mengatakan sebagaimana kami sampaikan tadi di awal, bahwasanya lisan ini menjadi penentu terhadap apa yang menjadi perbuatan kita. Kalau pengen tahu kelakuan seseorang, lihat dari lisannya. Biasanya kalau lisan orang itu baik, pasti kelakuannya juga baik. Kalau orang itu lisannya buruk, senang menggunjing orang, sering menghujat orang misalkan, pasti perbuatan juga akan seperti itu. Mustahil kalau memang lisannya baik tapi kelakuan tidak baik, atau justru sebaliknya. Ini sudah sangat mustahil sekali. Nah, ini yang terkadang dianggap remeh, bahkan dianggap tidak penting masalah lisan ini. Sampai-sampai ya Imam Bukhari, tahu ya Imam Bukhari ya, perawi hadis, periwayat hadis yang cukup masyhur. Beliau punya satu kitab namanya Jawair al-Bukhari. Ya,
beliau itu menjelaskan syarah tentang hadis-hadis yang beliau nukil dan hadis-hadis pokok tentang intisari hadis yang beliau kutip. Salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam Jawahir al-Bukhari ini, beliau mengatakan al-muslimu salimanu muslim min lisani wa yahdi. Seorang muslim yang selamat dari muslim saudaranya, maksudnya muslim yang kasih sayang dengan sesamanya, itu adalah yang min lisani wa yahdi, lisan wa yahdi, yaitu yang selamat dari lisannya dan juga tangannya. Tetapi di sini Imam Bukhari menyampaikan min lisani wa yahdi, mengawali kata atau hadis ini yang dinukil oleh Nabi Muhammad SAW, mengawalinya dengan kata lisan, baru setelah itu wa yahdi, baru tangan. Mengapa Rasulullah SAW tatkala menyampaikan sesuatu, dua hal yang mana sering kita rasakan kenikmatannya sehari-hari, dengan lisan kita mampu membaca Al-Quran, dengan lisan kita mampu berbicara, berkomunikasi dengan baik, kok Rasulullah SAW menyampaikan lisan dulu baru tangan, Ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dan juga Imam Bukhari menjelaskan tentang hadis ini, mentafsirkan hadis ini, mengapa Rasulullah SAW lebih dahulu menggunakan kata lisan dibandingkan tangan, karena kebanyakan manusia tersakiti bukan dari tangan melainkan dari lisan-lisan manusia. Ya, kita rasakan kan gitu ya, berapa banyak orang dizalimi, disakiti, difitnah dan sebagainya, itu karena bukan pakai tangan, pakai lisan gitu. Saya tadi pagi pengajian, mungkin ada ibu-ibu yang ikut ya, saya sedikit singgung tentang kisahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau difitnah berselingkuh atau berzina, yang itu ya, sehingga akhirnya turunlah Al-Quranul Karim surat An-Nur di ayat yang ke 14. Ya, saya bacakan ayatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kita atau kepada kamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu akan ditimpa oleh azab yang besar, dan disebabkan oleh perasaan kamu tentang hal itu, yaitu tentang berita bohong itu. Kemudian ayat 15, dan ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya itu sesuatu yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah permasalahan yang besar, dan itu adalah soalan yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Quran ini, orang kalau dengar sesuatu dari kupingnya, makna ayat ini sebetulnya, ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan juga Imam Qurtubi, makna ayat ini sebetulnya adalah berita dari telinga ke telinga, tapi keluarnya lewat mulut. Faham maksudnya? Dengarnya ke telinga gitu, tapi keluar dari mulutnya berbeda kan gitu. Belum lagi nanti lisan tidak mampu jaganya, keluar macam-macam bumbunya gitu. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanallahu radkhatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudara mukminnya, mau muslim, muslimah, yang tidak ada pada dirinya, askanallahu radkhatal khabal, maksudnya dia memfitnah, maka Allah akan memberikan cairan dari penduduk neraka berupa nanah yang panas. Dia akan diminumkan sampai kapan? Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia mau keluar dari ucapannya itu. Maksudnya dia menyelesaikan, bertabayun, kemudian mohon maaf dan meminta ridhonya. Ingat, kalau permasalahan kita dengan makhluk sesama manusia tidak cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa secara pribadi pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat tidak diulangi, selesai. Tapi kalau kepada makhluk harus ditambah satu, yaitu menggapai atau mencari ridhonya.
terhadap orang yang kita zalimi. Tegas Nabi SAW mengatakan, jangan pernah bermain-main dengan masalah lisan, karena kebanyakan dari kita terjerumus dalam kesesatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak pandai menjaga lisan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa lisan ini banyak sekali yang sebetulnya kita kalau mampu menjaganya, Allah memberikan banyak sekali keutamaan. Di antaranya, orang yang pandai mampu menjaga lisannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ayat tadi yang saya bacakan di awal, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang beriman, Allah hanya panggil orang yang beriman. Jadi kalau nggak ngerasa beriman, nggak apa-apa, nggak menjalankan ayat ini kan gitu. Allah hanya panggil orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah kalimat yang benar. Maksudnya ucapan kalimat yang benarnya adalah betul ucapannya, tidak berdusta. Kemudian makna lainnya, ucapan yang benar itu ucapan yang baik, ya, ada tata keramanya gitu ya, jangan asal ngomong saja. Jadi setiap yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik-baik saja. Walaupun kita dengar ada sesuatu yang gak enak, sudah tutup kuping. Karena dalam syariat kita membicarakan orang lain cuma dua pilihannya, sama-sama nggak enak sebetulnya. Pertama, kalau itu betul jatuhnya ghibah, ya tetap dosa gitu. Kalau itu tidak benar, jatuhnya fitnah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Pandai ibu-ibu ini. Itu istilah dalam atau syariat dalam syariat kita seperti itu. Hanya dua sebetulnya. Lantas mengapa Allah berikan lisan ini kita tidak mampu untuk pandai menjaganya? Allah mengatakan kalau kita mampu dijaga, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah terangkan dalam Al-Quran, nanti bisa dicek dalam surat Al-Ahzab. Ya, di ayat-ayat yang terakhir itu, ayat 71 sampai 70 lah. Ya, dua ayat itu. Dan itu sering dikumandangkan oleh khotib Jumat. Ya, kalau ibu-ibu mungkin tidak pernah Jumatan loh ya, tapi sering dikumandangkan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau menyiapkan pasukan perang, ya, kemudian bermusyawarah, beliau selalu ya berkhutbah hajjah. Khutbah hajjah itu tadi yang saya sampaikan mukadimahnya. Tadi ibu juga menyampaikan ya innal hamdalillah dan seterusnya, dan selalu mewasiatkan 3 wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Satu. Yang kedua, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini dalam surat An-Nisa ayat yang pertama tentang perintah menjaga hubungan tali silaturahmi maupun silaturahim. Tidak boleh kemudian kita sesama muslim putus tali silaturahim kan itu. Ini haram hukumnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan sambunglah tali silaturahim, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Kemudian wasiat takwa yang ketiga tadi yang saya sampaikan dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 3 wasiat takwa tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ini. Selalu beliau walaupun ya dalam kondisi mengatur peperangan, dalam mau musyawarah kan itu ya, beliau selalu mewasiatkan 3 wasiat takwa. Dan ini penting sekali, mencakup dalam seluruh lini kehidupan kita. 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas Bu ya, yang pertama, buah manis menjaga lisan itu, kalau kita benar-benar mampu sekali menjaga lisan ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sama-sama dikatakan oleh ulama tafsir ya, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang.
Bayangkan, sampai dosa yang akan datang pun sudah belum kita berbuat sudah mau diampuni kan itu, walaupun itu dilemahkan oleh para ulama. Tapi maknanya tatkala kita mau berbuat dosa, Allah akan cegah. Ya memang nggak mudah ya jaga lisan itu kan itu ya. Apalagi kalau sudah bergerumbul, ya sudah satu komunitas kan itu. Tapi insya Allah ibu-ibu di Al-Ikhlas ini nggak seperti itu ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, buah manis menjaga lisan itu adalah jaminan dari Nabi SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar mampu berusaha ya Rasulullah, sampai para sahabat dan seorang sahabat, ya Rasulullah saya paling susah sekali menjaga lisan ini kalau tidak berkata yang tidak baik kan gitu. Maknanya apa? Kalau dia dengar sesuatu, dia selalu terkadang nggak bisa kontrol, lepas kontrol kan itu. Ada saja yang diomongkan kan itu. Kemudian dinasihat oleh Nabi SAW, tahan lisanmu, niscaya engkau akan kumasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW memberikan jaminan itu. Dan ini ditekankan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, man yatman lima baina lahyani wa ma baina rijalin atmanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, ya, kalau ibu nggak ada jenggotnya ya, maksudnya ini lisan di antara jenggotnya ini dan juga hidungnya, maksudnya kan mulut ya, dia mampu menjaga itu maksudnya tidak berkata kecuali yang baik, tidak menggunakan lisan ini kecuali mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya aku akan menjamin baginya surga untuknya. Jelas Nabi SAW sampaikan itu. Hadis riwayat Bukhari ini. Siapa yang mampu menjaga di antara jenggotnya, maksudnya lisan ini, benar-benar dia mampu untuk menjaganya, sudah berusaha semaksimal mungkin, dengar orang ngomong apa, A, B, C dan sebagainya, dia tahan dengan lisannya sekuat tenaganya, maka tidak ada lain jaminan dari Nabi SAW ketika dia mengakhiri hidupnya, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah bu sebetulnya. Dengar, tutup telinga, udah saya nggak mau dengar kan gitu. Kalau dengar pun ya sudah tahan lisan ini. Memang nggak mudah kan gitu. Karena godaan ya. Jadi kalau istilah saya itu namanya syaitan itu belum pensiun kan gitu. Ya, masih kekal sampai hari kiamat, kita akan terus diuji kan gitu. Apalagi kalau istilah Bapak Ketua Pengurus kita di sini adalah ya minal jinnati wan nas. Ya syaitan jin dari golongan manusia itu ada kan itu. Nah ini makanya ya godaan untuk kita kan gitu. Ya makanya kita harus senantiasa pandai mengontrol diri. Dengan cara apa? Bertaut kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan itu, berzikir pagi dan petang kan itu. Ini benteng-benteng untuk diri kita. Dan itu pengaruhnya besar sekali. Saya juga sering meruqyah orang ya. Ruqyah orang itu macam-macam. Penyakitnya itu ada saja kan gitu. Saya tanya zikir pagi petang, ya kadang kalau ingat Ustaz, zikir pagi petang saya nggak tahu bacaannya gitu. Malah itu luar biasa ya efeknya. Selain untuk mengontrol fisik kita, jasmani kita, rohani kita pun bisa terbawa untuk terbentengi nanti itu. Pasti itu. Saya ceritakan sedikit dulu sekalian, nggak keluar sedikit ya. Di Arab Saudi sana pernah ada suatu ketika seorang dukun tembus mau nyantet orang itu susah sekali, nggak tembus itu. Setelah dukun coba dicari tahu, ternyata apa yang dikerjakan oleh si pemuda tadi itu yang nggak bisa disihir tadi, amalan yang sederhana. Beliau selesai sholat membaca ayat kursi, dan itu jelas oleh Rasulullah SAW, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat tidak ada penghalang baginya dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah telisik lagi, ternyata zikir pagi petangnya tidak pernah putus. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Terus baca ayat kursi. Ini memang benteng untuk diri kita. Dan ini tidak boleh kita tinggalkan. Muslimah harus senantiasa membentengi diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ibu sekalian, buah manis menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Ya, Nabi SAW mengatakan, ala akhbiruka bil malaki dzalika kulli. Maukah engkau, ini ketika Nabi SAW menanyakan kepada salah seorang sahabat, maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang menjadi kunci utama? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau. Apa kunci utama untuk mendapat kebaikan itu? Kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, kafa alika hadza, tahan lisanmu. Orang kalau pandai jaga lisan, sekalian, niscaya dirinya akan terbentengi dari sesuatu yang dapat merugikan dia.
Makanya sampai-sampai siapa namanya, Mu'adz bin Jabal rahimahullah ta'ala, sahabat Nabi yang mulia, dipesani oleh Nabi SAW, ihfad lisanaka, jaga lisanmu. Salatat istaqilat umuka, wahai Mu'adz, ibumu kehilanganmu. Fahal yaqubun nasa ala wujhihim illa alsinatahum. Kebanyakan dari manusia terselungkup, ya, bahasa kita terselungkup apa, Bu, di sini? Jelungup itu, Bu, ya. Jelungup ke dalam api neraka itu karena mereka tidak pandai menjaga lisan mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari ini. Sampaikan oleh Mu'adz, tahan lisanmu, ibumu itu bisa kehilanganmu, kata Rasulullah SAW. Ikhfat lisanaka, ikhfat, tahan lisanmu, lisanaka, tahan lisanmu. Karena kebanyakan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak pandai menjaga lisan. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, pokok dari segala kebaikan itu adalah menjaga lisan. Percaya, orang kalau pandai jaga lisan, hidupnya pasti akan lurus. Tidak pernah dia mau tahu urusan orang, tidak pernah mau dia mencampuri urusan orang. Karena nggak ada untungnya, nggak ada ruginya untuk dia. Yang ada menambah dosa. Pasti itu. Makanya tadi disampaikan kan kisahnya Aisyah tadi itu, dijelaskan dalam Al-Quran. Karena sudah pasti yang dengar telinga, yang keluar pasti dari mulut. Nggak mungkin nggak itu. Apalagi di era modern kita seperti ini, begitu cepat sekali, WhatsApp, ya, media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kejadian ada di Jakarta sana, di sini 5 menit, 10 menit sudah bisa tahu sekarang kan itu. Ya, karena memang tidak bisa mengontrol diri, dan ini menjadi sumber utama menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, baru sekalian, mengenai keutamaan menjaga lisan adalah tanda iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau pandai jaga lisan itu pasti benar-benar dipastikan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini cukup masyhur, dikutip oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, ingat ya, hanya yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya lainnya kepada Nabi Muhammad SAW, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia sudah berusaha, ya Allah saya berusaha nahan lisan ini susah sekali, gak enak kalau gak gunjing orang, gak enak kalau gak nyakiti orang, gak enak kalau gak gibah orang, sudah berusaha, ya apa caranya, yang penting dia mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, auliyasmut, gak bisa berkata yang baik, diam. Itu konsep dalam syariat agama kita. Berusaha pertama, berusaha yang kata yang baik dulu. Sudah berusaha, saya kok rasanya gak enak kalau gak ngomongkan orang gitu. Lihat tetangga punya mobil baru misalkan, nggak enak kalau nggak ngerasani sama tetangga lainnya misalkan. Jadi fakta loh, ya, di lapangan ada seperti itu gitu. Nah, bagaimana nggak bisa tahan lisan dengan baik? Lebih baik diam, karena dengan diam itu menyelamatkan kita sejengkal dari api neraka. Bayangkan kalau kita nggak mampu, benar-benar sudah nggak bisa berkata yang baik, nggak ngontrol lisan ini, nggak mau diam, akhirnya terlepas ucapan-ucapan ini tadi, nggak terkontrol, syaitan masuk. Sudah macam-macam, oh itu dari uang riba, itu dari uang korupsi. Nah kan, syaitan masuk akhirnya gitu. Padahal sudah benar-benar dia berusaha menahan, berusaha semaksimal mungkin supaya berkata yang baik, tidak bisa kontrol, akhirnya terlepas, tidak bisa juga untuk diam, syaitan masuk akhirnya. Itu dari hasil begini, itu begini dan begini. Nah sudah nambah akhirnya. Padahal rencana Allah akan memberikan nikmat pahala, nikmat yang lebih kepada kita setelah tetangga kita, ya ditarik sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak bisa ngontrol lisan. Ya ini yang harus senantiasa diperhatikan oleh kita semua. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang pentingnya menjaga lisan adalah agar kita senantiasa memperhatikan apa yang kita ucapkan. Sesuatu yang kita ucapkan
nantinya pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, walaupun sebesar biji zarah, pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejahatan, sebesar apapun walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu gini, Bu. Mungkin simpang siur apa sih zarah itu ya? Dijelaskan oleh para ulama itu zarah itu ini, Bu, apa? Debu ini lah. Debu-debu itu diistilahkan oleh para ulama seperti ya sebesar zarah. Bayangkan hanya sebesar itu saja. Seberapa sih debu-debu itu? Ya, kan nggak begitu banyak ya, nggak begitu besar itu. Tapi itu balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Sama bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kalau kita nggak mampu menjaga lisan, maka kita bisa terjerumus dalam kesesatan api neraka. Dari ini sudah banyak orang, bagaimana kita saksikan di televisi, menjatuhkan orang lain dengan lisannya, perebutan sebuah kedudukan, jabatan, partai, rela memfitnah. Tidak akan berkah jadinya nanti. Setelah dia benar, dia sudah berhasil itu dapat jabatan-jabatan tertentu misalkan, dengan menjatuhkan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi apakah bertahan lama? Maka jawabannya tidak akan gitu. Maka konsekuensi yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu adalah murni kebenaran yang kita ketahui. Makanya makna hadis ya masyhur di tengah-tengah kita, balighu anni walau ayat, sampaikan apa-apa dariku satu ayat, itu maknanya bukan kita hanya menyampaikan, oh saya tahu hafal satu ayat saya sampaikan, bukan. Tapi makna lain kata para ulama, kita tahu kebenaran tentang ayat itu, kita tahu yang kita sampaikan ini memang kebenaran, ya kita sampaikan kan itu. Jadi bukan hanya sekedar oh saya menyampaikan yang penting sudah saya dakwakan, tidak sebatas itu, tapi benar-benar kita mengetahui makna atau kebenaran yang kita sampaikan. Nah itu yang harus kita perhatikan. Saya rasa demikian Ibu sekalian, mungkin sampai sini dulu, nanti kalau enggak kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan. Silakan. Kalau tidak ada, karena masih ada waktu, kita lanjutkan. Setelah tadi pentingnya kita menjaga lisan, maka kita masuk dalam poin berikutnya. Setelah kita mampu menjaga lisan, setelah kita mampu diingatkan oleh Nabi SAW tentang manisnya seorang muslim maupun mukmin, mukminat, muslimin, muslimat mampu menjaga lisan, maka Nabi SAW memberikan 3 perolehan ampunan, yaitu 3 sebab seorang muslim mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, bagaimana seorang muslim itu senantiasa secara ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen tahu kunci utama yang paling utama dari utama lainnya, nomor 1 dari nomor 1 yang lainnya untuk mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah secara ikhlas. Hadis qudsi Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi quraha magfirah. Wahai anak Adam, maksudnya kita ini sebagai manusia, seandainya engkau datang kepadaku, kata Nabi SAW, ini Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau tidak mempersekutukanku, kata Nabi SAW, maka niscaya aku pun akan mengampunimu seluas bumi yang engkau bawa dosa itu tadi. Jadi kalau kita datang penuh dengan dosa kepada meninggal mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya satu catatannya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita dengan sepenuh bumi itu juga. Luar biasa kan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah ya menggunjing orang di luaran sana itu yang belum sholat, yang masih mabuk, ya, yang masih suka narkoba, yang masih ya pokoknya tidak mau ke masjid lah, masih senang maksiat. Kita ini belum tentu mulia dari orang-orang di luar sana. Allah kalau sudah berkehendak mengampuni dosanya seorang makhluk, sebesar apapun dosanya pasti Allah akan ampuni, dengan catatan satu, dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Allah sampai mengatakan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ke-53, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Maha Agung, Maha Saksana, Maha Penyayang. Dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanggil kita hamba-hambanya ini dengan apa? Panggilan kasih sayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba. Padahal apa, Bu? Hambanya bermaksiat kepadanya, padahal hambanya mempersekutukannya, padahal hambanya senantiasa menzalimi Rabbnya. Panggilan azan tidak mau sholat ke masjid, senangannya buat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memanggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, maksudnya yang berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha besar, Bu. Sebesar apapun dosa kita, selama kita mau beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni. Kok kemudian sekarang ada orang di luar sana jadi hakim jalanan? Oh, fulan ini pendosa, tidak layak dia ada di sini, kita usir saja dari kampung, kan gitu. Siapa kita ini? Kan gitu. Saya cerita, Bu, ya, ada seorang wanita sahabiah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, wa na'udzubillah, beliau berzina, kondisi sudah menikah, ya. Saya tadi pagi sempat cerita sebetulnya, sudah menikah, berzina. Beliau minta dirajam oleh Nabi SAW. Beliau berzina dalam akhirnya kondisi hamil. Menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, saya berzina, rajam saya. Kan itu. Apa perintah Nabi SAW? Pulang, lahirkan dulu anakmu. Setelah pulang, lahirkan 9 bulan, dia kembali pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya berzina, rajam saya. Gitu. Susui dulu anakmu, 2 tahun. Gitu. Padahal kalau dia sudah melahirkan, boleh kan disusui oleh orang lain, tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW perintahkan untuk menyusui dulu 2 tahun. Setelah 2 tahun kembali pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah susui anak saya 2 tahun ini, rajam saya, kan gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baiklah, ikatkan atau kencangkan ikat pinggangmu dan bawa ke tanah lapang. Akhirnya dirajam. Belum sampai selesai, dirajam sampai pertengahan, dia melarikan diri. Kemudian para sahabat ada yang mengejar, 1, 2, sampai ada beberapa sahabat mengejar. Dikejar, dicaci maki, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau lakukan itu, dan sebagainya. Apa pembelaan Nabi SAW terhadap wanita tadi? Wahai fulan, kenapa engkau gunjing dia, kenapa engkau caci maki dia? Karena dia sesungguhnya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taubatnya tadi itu kalau dibagi seluruh penduduk kota Madinah, itu niscaya masih lebih-lebih. Luar biasa, kan? Bagaimana kemudian sekarang ada orang di luar sana yang mungkin kita sekarang sholat aktif jamaah gitu, terus di luar sana masih ada tetangga kita mungkin belum sholat, belum pakai jilbab, belum mau tutup aurat, kita caci maki, terus kemudian kita mengatakan kamu ahli neraka, saya ahli jannah. Apakah kita ini panitia hari kiamat gitu? Tidak. Apakah kita panitia pembuka pintu surga? Juga bukan, kan itu. Yang ada harusnya kita rangkul dia, kita tunjukkan jalan yang lurus, kan gitu. Bukan justru kita asingkan dia, kita rangkul. Dakwah itu adalah mengajak, bukan ya memaksa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah itu kita ini umat terbaik yang menyuruh kebaikan. Menyuruh itu mengajak. Jangan kemudian kita dakwakan, dia tidak mau, kita asingkan, kan itu. Bahkan kita keluarkan dari kelompok kita. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan itulah orang-orang mukmin, kan itu. Nah, itulah bagaimana dakwah kita itu, kan. Dan ini gambaran untuk kita bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya, kunci sebab memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya membawa kesyirikan tatkala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab kedua memperoleh ampunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim,
dalam surat Al-An'am, saya nggak terlintas ayatnya tapi saat ini Allah mengatakan walam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, makna lain ampunan adalah ketenangan hidupnya, keberkahan hidupnya, adalah imanahum bidzulmi fa ulaika humul muhtadun, yaitu tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, percaya, orang yang benar-benar hatinya murni ikhlas mentauhidkan Allah, pasti dia memperoleh ketenangan. Dia tidak mencampur adukan ya. Mohon maaf, saya sering bahasakan gini, mencampur adukan itu bagaimana sih Ustaz? Ini kita tinggal di Indonesia ini masih kental dengan adat istiadat Jawa, betul ya? Saya sendiri orang Jawa, saya juga masih sering, maksudnya melihat keluarga saya kalau ketika ada acara-acara itu pakai ritual tertentu, ada memang gitu. Bahkan beberapa pekan lalu nenek saya meninggal, tapi bukan di sini ya, di kampung sana. Saya kaget sebetulnya. Kagetnya gini, setelah pemakaman kok ada pembuatan tumpeng kan gitu. Mungkin sebagian ada yang dengar di sini Bu ya. Pernah tahu Bu ya? Ada setelah orang meninggal dibuat tumpeng gitu ya. Saya kok gelisah pada saat itu. Saya duduk di tengah-tengah, saya perhatikan, loh, ini ada kematian ini. Kok ini buat tumpeng kan gitu. Saya risih akhirnya, saya keluar, saya pindah. 1-2 hari saya cari tahu, apa sih kok ada tumpeng setelah orang kematian. Ternyata kalau nggak salah namanya tumpeng pungkur ya. Jadi itu sebagian dari orang-orang Jawa kita menganggapnya adalah sebagai gambaran tentang perpisahan ya, antara roh tadi dengan nyawa tadi dengan keluarganya. Jadi tumpeng itu memang dibuat terbalik ini, jadi bertolak belakang gitu. Saya baru cari tahu ternyata seperti itu. Apakah hal semacam itu disyariatkan dalam agama kita? Maka jawabannya tidak. Belum lagi ya, nanti dikasih kembang, dihias yang macam-macam, sampai akhirnya dikeramatkan, ditaruh di pemakaman. Nah, ini yang dinamakan mencampur adukan antara iman dengan kesyirikan. Bu, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu murni. Ya, inni qad tartukum ala mithli bayda lailuha kanariha la yazigu anha ba'di ila dzalik. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku nanti kalian akan jumpai Islam ini yang putih bersih gitu. Malamnya itu saking bersihnya, malamnya itu seperti siang, terang. Enggak ada abu-abu, jelas sekali. Maknanya apa? Enggak perlu ada campur aduk antara ya iman dengan syirikan, sunnah dengan bid'ah. Itu enggak perlu. Kalau ingin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Muhammad. Fattabi'uni kata Allah dalam Al-Qur'an. Fattabi'uni maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan lakukan, enggak tinggalkan kan. Sederhana sebetulnya kita. Kita tidak bicara masalah khilafiyah, kita tidak bicara masalah fikih kan gitu. Tapi masalah-masalah menyangkut masalah akidah, jelas, syariat itu jelas kan gitu. Enggak perlu kemudian kita campur adukan kan gitu. Kita kalau minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, langsung minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarsyudun. Nanti kita akan sering dengar ayat itu, mungkin sekitar 27 hari lagi. Ramadan misalnya. Kita akan sering dengar itu. Kalau ditanyakan, wahai Muhammad, tentang aku ini katakan aku dekat, minta sama Allah. Sampai saya pernah ceramah haji subuh waktu itu, para sahabat itu kalau sendal mereka putus itu, mereka ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah sendal saya putus, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu datang ke ya dukun, tidak perlu datang minta perantara-perantara, langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kabulkan kan kita. Memang pengabulan doa itu tidak bisa langsung, ada bermacam-macam, ada 3 pengabulan doa. Pertama, doa itu bisa dikabulkan langsung sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bisa juga doa itu dikabulkan dengan pengukuran dosa ya, atau yang ketiga dengan penggantian pahala. Jadi kalau kemudian kita doa berulang kali nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik sama Allah ya, inadzonna abdi, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Jadi kalau kita prasangka pada Allah, Allah itu jahat ya Allah akan jahat sama kita gitu. Kalau kita prasangka sama Allah itu baik,
Maha bijaksana, Maha penyayang, ya Allah kan sayang sama kita kan gitu. Yakin Allah akan mengabulkan, Allah akan kabulkan dengan caranya sendiri. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkan doa dari hamba-hambanya, apalagi doa orang yang terzalimi. Jangan main-main, tidak ada hijab di antara itu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Ibu sekalian ya. Setelah tadi yang pertama, sebab memperoleh ampunan adalah pertama ikhlas mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa kesyirikan. Yang kedua adalah tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa membasahi lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia terbaik ya. Sepakat ya kita ya. Istri-istri Nabi wanita-wanita terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, rasul juga manusia. Dijamin pintu surga dari manapun beliau memilih, tapi yang paling utama adalah surga Firdaus. Kan itu ya. Kemudian tidak ada hisab hari kiamat. Kita sepakati itu kan? Tidak ada hisab untuk beliau. Tapi beliau, Bu, setiap hari itu bahasa lisannya, innahu la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yaumi atamarah. Nabi SAW dijamin dari semua yang kita sepakati ya, bebas hari kiamat dari perhitungan hisab, nikmatnya juga banyak, pasti jamin surga, surga tertinggi, surga Firdaus. Tapi Nabi SAW setiap hari membasahi lisannya 70 sampai 100 kali beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Bu. Ya kita ini jelaskan dalam Nabi SAW juga menjelaskan itu, kullu ibni Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah buat salah. Mustahil tidak pernah buat salah itu. Saya pengen tahu Ustadz di sini yang mengisi ceramah di sini setiap hari siapapun lah, ada yang bebas dari dosa? Tidak akan ada. Bebas dari khilaf nggak ada, pasti itu. Tidak ada yang maksum itu tidak ada yang bebas dari dosa, pasti pernah buat salah. Wa khairu khata'ina tawabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, buat dosa maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Bu. Ini sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini dibasahi untuk beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu kurang apa coba? Beliau malam itu sholat masih ya, sholat malam tidak pernah putus. Ya, Al-Baqarah dibaca, Al-Imran dibaca, An-Nisa, Al-Maidah dibaca kan itu. Kita baru baca satu ayat aja sudah goyang sana goyang sini kan gitu. Ya itu memang keimanan kan itu. Rukshoh bagi orang yang tidak kuat ya, baca yang ringan-ringan kan itu. Tapi kita mengambil ibrah, apa ibrah itu? Pelajaran yang Nabi SAW contohkan. Beliau itu seorang Nabi juga seorang manusia biasa. Kadang kalau orang-orang menjawab itu gini, oh itu kan Nabi, loh Nabi apa bukan manusia kan itu? Loh itu kan Rasul, loh. Rasul itu kan juga manusia, beliau punya istri, punya anak, beliau makan sebagaimana kita makan. Ya, ijlisu kama yajlisu. Beliau duduk sebagaimana kita duduk kan gitu. Ya duduknya sama seperti kita kan itu. Beliau berdiri juga berdiri seperti kita, kakinya ya nelapak di lantai di tanah kan itu. Enggak mengawang kan gitu. Beliau tidur juga ya sama tidurnya seperti kita. Waktunya juga sama seperti kita. Tidak ada perbedaan. Memang kita tidak bisa menggapai derajat sama seperti Nabi SAW, tapi minimal kita berusaha mendekat seperti Nabi SAW. Fakta dengan apa? Mengikuti petunjuk beliau, mengikuti risalah beliau, menjaga sunnah-sunnah beliau. Yang paling utama adalah menjiplak semua pribadi-pribadi beliau. Itu yang paling utama. Makanya makna ayat fattabi'uni, mengikuti beliau itu adalah ya kita jiplak semuanya, cara berteman, cara berbicara, cara pergaulan, ya, cara bersilaturahmi dan lain sebagainya, ya, menghormati orang lain. Ya kita ikuti kan gitu. Jangan kemudian kita ngomong A, B, C dan sebagainya, tapi fakta realisasinya tidak sesuai kan gitu. Tidak mampu menjaga lisan dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi itu ibu-ibu sekalian, setelah tadi 4 buah manis menjaga lisan, karena waktu masih ada saya tambah tadi 3 sebab memperoleh ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa kesyirikan sampai mati sudahlah. Istiqomah di atas iman Islam. Allah mengatakan kalau sudah mati di atas Islam iman, tidak membawa kesyirikan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau
dia mati sebelum mati kemudian tidak bertaubat berbuat kesyirikan, Allah nggak mengampuni. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa Allah tidak akan mengampuni dosa selain kesyirikan kan itu. Tapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Jelas Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tidak mencampurkan adalah iman dengan kebatilan, maksudnya kebatilan dengan kesyirikan, serta yang terakhir adalah senantiasa membaca lisan, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, monggo Ibu. Saya pernah dengar ceramah di YouTube beberapa ustadz yang ada yang bilang masalah pengirim Al-Fatihah ke kerabat yang sudah meninggal. Ada yang bilang ustadz yang itu bidah, ada yang bilang itu akan nyampe. Itu saya jadi bingung, yang benar itu yang mana ya ustadz ya? Ya, ini senangan saya ini kalau pertanyaan itu. Jadi gini Bu ya, kalau dikatakan kirim Al-Fatihah, saya tanya balik gitu, ini pakai yang ngirim siapa gitu, kurirnya siapa kan gitu. Jadi itu hanya istilah saja Bu sebetulnya. Jadi istilah mengirim Al-Fatihah dan sebagainya, memang itu diperselisihkan oleh para ulama. Saya tidak membid'ahkan, karena gini, dalam istilah kaidah fikih kita, sesuatu yang punya dalil kita tidak boleh menganggap itu bid'ah. Saya tegas Bu di atas Quran dan Sunnah kan itu. Tapi saya juga tidak mau sembarangan membid'ahkan amalan seseorang. Kalau memang itu diperselisihkan oleh para ulama, jelas bukan hanya sekarang tapi sejak dahulu sudah diperselisihkan perdebatan oleh para ulama, kita harus menghormati itu. Tetapi bijaknya kita sebagai seorang muslim, kita jangan terpaku ya bermazhab-mazhab seperti itu. Kita boleh bermazhab kalau memang kita ya susah, tidak paham bagaimana cara mengambil hukum misalkan. Karena bijaknya seorang muslim itu adalah di antara 4 mazhab kita itu, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, kita cari yang mana yang paling kuat. Karena mereka masing-masing imam itu kan sebetulnya punya jawaban, punya pendapat kan itu. Imam Syafi'i seperti ini, Imam Maliki seperti ini, Hanafi seperti ini. Nah, itu kita cari yang paling kuat kan itu. Jadi tidak harus kita terpaku saja. Tapi subhanallah di Indonesia ini, kita memang, bukan di Indonesia ya, di dunia ini seperti sudah terpetak-petak gitu. Kayak kita di Asia gini, mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian di Timur Tengah sana, mazhabnya Hambali. Ya kita boleh saja memilih dari salah satu di antara itu kan. Tapi bijaknya kita sebagai seorang muslim, kita cari pendapat yang paling kuat. Jadi kita tidak harus, kita harus mengikuti pendapatnya dari Imam Hambali saja, Imam Syafi'i saja. Tidak harus. Kita cari yang paling kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjutkan mengenai tadi, itu memang sudah terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mensahihkan tentang hadis itu, ada yang melemahkan. Nah, terlepas dari hadis itu lemah atau tidak, kalau saya pribadi, saya berpegang pendapat itu tidak sampai tentang mengirim Al-Fatihah. Tapi kalau ada yang mau lakukan, silakan kan itu. Nah, Ustaz, bagaimana solusinya untuk jalan tengah untuk itu? Kita melakukan amalan yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? Kalau kita mungkin punya keluarga, punya saudara, orang tua yang sudah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi baca Al-Fatihah diperselisihkan, ya sudah tinggalkan. Apa yang tidak diperselisihkan, doakan. Apa yang tidak diperselisihkan, sedekah untuk si mayit. Kita bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk si mayit, bukan sedekah untuk si mayit, tapi pahalanya kita niatkan untuk si mayit. Itu tidak ada perselisihan antara para ulama. Kita berkurban misalkan, kita berkurban ya meniatkan pahala untuk si mayit, boleh. Itu tidak diperselisihkan oleh para ulama, itu sudah paling aman. Kan Nabi SAW mengatakan apa? Idza matal in qanta anhu amalu, ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalan, illa min thalath, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, au ilmi yuntafa'u bi, aw waladi shalih yad'ulah. Sedekah jariyah, ya, ilmu manfaat dan doa anak soleh. Kalau orang tua kita meninggal, doakan. Tidak ada hijab untuk itu. Saya sering ditanya, Ustaz, apakah doa itu bisa meringankan azab kubur orang tua saya? Saya bilang, saya pastikan bukan hanya meringankan, bisa menghilangkan kan kita. Doa anak tadi kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, itu amalan-amalan yang tidak diperselisihkan. Insya Allah akan sampai kan kita.
Kalau kita baca Al-Fatihah masih dibersihkan oleh para ulama kan itu. Tapi kalau memang ada yang mau mengerjakan silakan kan itu. Boleh-boleh saja kan itu. Tapi ingat, segala sesuatu pekerjaan amalan yang kita lakukan harus merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan tertolak. Kan itu. Makanya kita harus sebagai muslim bijaknya adalah memilih amalan yang memang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling utama yang tidak pernah diperselisihkan oleh para ulama. Mutlak. Sedekah untuk meniatkan untuk yang sudah meninggal boleh kan gitu ya, mendoakan ya, wakaf misalkan untuk yang sudah meninggal boleh, itu tidak pernah diperselisihkan, insya Allah pasti akan diterima. Tapi kalau perihal membaca Al-Fatihah, mengirim surat Yasin dan lain sebagainya, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau saya berpendapat pribadi dari semua kitab-kitab hadis yang saya kumpulkan memang dilemahkan oleh para ulama. Apakah boleh dikerjakan? Ya boleh, yang mau silakan ya silakan saja. Tapi kalau saya lebih baik kita mengerjakan amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Saya rasa gitu Ibu ya, itu sudah paling. Iya, ada yang mengatakan itu tertolak itu. Maksudnya bukan tertolak, tidak sampai gitu loh. Jadi Al-Fatihah itu juga tidak akan sampai gitu. Maka kita mendoakan biasa sebagaimana biasa saja gitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu sampai kan gitu. Ya, tapi memang tidak ada hadis khusus menjelaskan masalah itu kan gitu. Yang ada adalah kita mendoakan doa sebagaimana pada umumnya. Pada umumnya apa? Doa yang redaksi teks hadisnya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran maupun sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa itu. Al-Quran menjelaskan itu. Sampai nggak kalau kita baca? Sampai kan itu. Pasti itu. Nah itu yang amannya kita lakukan dan kita kerjakan. Insya Allah kalau kita mengerjakan amalan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tersampaikan hajat kita baik kepada yang kita tuju. Insya Allah begitu Ibu, amannya seperti itu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi kan tanya baca Al-Fatihah untuk orang, untuk maksudnya untuk orang. Kalau di Ali Jaber setiap hari baca Al-Fatihah 100 tapi untuk diri kita sendiri. Ali Jaber ya itu. Jadi bukan untuk ngirim gitu, mengirim ke apa namanya? ke saudara, ke orang tua. Ini untuk diri kita sendiri, untuk amalan kita sendiri. Jadi itu gimana Ali Jaber dibukukan itu. Iya. Al-Fatihah setiap pagi habis subuh 100 kali. Nah itu yang menganukan Ali Jaber loh, bukan apa istilahnya, bukan kan yang orang yang tahu sendiri Ali Jaber. Kira-kira itu gimana itu? Makasih. Iya, jadi gini Bu. Kalau kita melakukan amalan sesuatu, mohon maaf, jangan kita perhatikan siapa orangnya. Karena gini, saya kasih contoh gini. Saya pernah ditanya salah satu orang ya, gitu. Ustaz, kita kan nggak boleh isbal. Tahu isbal Bu ya? Isbal itu kain nggak boleh melebihi mata kaki. Kalau laki-laki kan gitu. Ustaz, itu Raja Salman kok isbal ini? Waktu datang ke Indonesia itu isbal tuh, itu jubah beadsnya tuh sampai menutupi kakinya teman. Nah terus gimana kan itu? Katanya ya Arab Saudi itu berpegang pada Quran dan Sunnah kan itu. Kok itu isbal seperti itu? Ya ini pertanyaan yang keliru, juga dijawab juga yang keliru kan gitu. Kita beragama mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti ulama boleh. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi kan gitu. Tapi apakah semua amalan ulama itu sesuai dengan tuntunan? Ada yang tidak kan gitu. Sekarang ada dukun pun juga berkedok sebagai ulama. Nah sekarang Allah yarham rahimallahu ta'ala Syekh Ali Jarwer, semoga Allah SWT merahmatinya. Beliau memang sering punya buku, ya sering banyak menulis buku tentang amalan-amalan yang beliau kerjakan gitu. Ya selama itu memang punya dalil yang jelas disebutkan dalam hadis itu, konteks itu, hadisnya siapa, periwayatnya siapa, dan apa komentar para ulama tentang hadis itu. Memang kalau memang disahihkan ya kita mengikuti. Tapi kalau saya pribadi saya tidak pernah jumpai itu, sehingga saya tidak berani menghukumi itu boleh kan gitu. Tapi apa yang boleh yang kita baca setiap hari yaitu zikir pagi petang. Dengan apa? Pagi kita membaca ya Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sebanyak 3 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi
membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu zikir pagi petang. Nah, itu ada hadis sahih. Nah, itu yang amalan seperti itu yang boleh kita kerjakan. Jelas. Kalau saya bisa mengatakan seperti itu karena saya sudah melihat sendiri, saya lacak ada hadisnya. Tapi mengenai kalau baca Al-Fatihah 100 kali di pagi hari untuk diri kita sendiri, wallahu alam. Saya tidak pernah ketemu hadisnya. Tapi kalau memang ada hadis itu, ya fadhal silakan. Ya, itu kan bisa kita cari. Karena gini Bu, pernah suatu ketika saya datang ke salah satu pondok pesantren di Jombang. Di sana itu santri itu hampir setiap seminggu sekali atau 2 kali itu kesurupan gitu, kemasukan jin itu. Setelah ditelisik saya cari tahu, ternyata si kiainya tadi, pimpinannya tadi itu menganjurkan si santri-santrinya itu membaca ayat kursi setiap hari itu 100 sampai 200 kali. Di lain hari, di malam-malam tertentu membaca surat Yasin sampai 99 kali. Loh, ada seperti itu kan gitu. Bukan nggak boleh ya. Surat Yasin itu surat dalam Al-Quran. Surat ke-65 itu boleh kita baca. Kita mungkin baca Al-Quran pas sampai di surat Yasin misalkan, boleh kita baca, itu Al-Quran saja. Yang tidak boleh kita mengkhususkan kan itu. Sama kayak tadi misalkan, dengan seenaknya kita saja, oh Al-Baqarah saja setiap pagi misalkan. Tidak ada contohnya Nabi SAW itu tidak boleh kan gitu. Tapi kalau kita membaca memang untuk membentengi diri yang memang ada contohnya, itu boleh saja kan itu. Makanya kalau Syekh Ali Jaber menyampaikan dalam buku beliau, semoga Allah merahmatinya, ya kalau memang hadisnya sahih silakan, kenapa tidak kan itu. Tapi yang jelas kalau saya pribadi, saya sangat berhati-hati sekali, saya tidak mau menggumi itu boleh atau tidak. Tapi sampai sejauh ini saya tidak pernah jumpai Al-Fatihah 100 kali ya Bu ya, 100 kali ya di setiap pagi harinya. Yang adalah Nabi SAW perintahkan kita untuk ya senantiasa membentengi diri kita dengan zikir pagi petang kan gitu. Jangankan Syekh Ali Jaber Bu, ya ulama-ulama itu juga banyak yang menulis buku juga seperti itu gitu. Jadi mengamalkan amalan-amalan itu banyak. Ya banyak, bukan Syekh Ali Jaber gitu. Hanya saya memang mohon maaf, kayak Syekh Ali Jaber itu memang kan sudah punya nama ya. Jadi punya nama, beliau juga ulama dari salah satu ulama lah dari kota Madinah sana yang memang sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sehingga ya mungkin punya nama itu tadi kan itu. Ya memang ya tidak semua Bu, ya ada yang kita ikuti. Apa? Contohnya misalkan Syekh Ali Jaber pernah menyampaikan apa? Yang selama ini tidak pernah diungkap sehingga akhirnya beberapa waktu tahun yang lalu ya diungkap oleh beliau bahwa 1 ekor kambing itu boleh untuk apa? Untuk kurban satu keluarga. Nah itu memang sesuai dengan hadis Nabi SAW kan juga seperti itu. Beliau berkurban 2 ekor kambing, 1 untuk cucu beliau Hasan dan Husain, 1-nya untuk kaum muslimin. Nah itu hadisnya sahih jelas ya, makanya kita ikuti kan gitu. Tapi ada juga yang kadang penyampaian beliau tidak sesuai kan gitu, tidak kita jumpai lah asal usulnya. Maka ya kita harus berhati-hati. Tapi yang baik pasti kita ambil. Saya rasa gitu Bu ya, amannya seperti itu. Cukup? Apa lagi? Iya monggo. Halo, menyambung cerita Ustadz yang mengenai tumpeng tadi itu ya. Kita kan mentauhidkan Allah, tidak menyebutkan dengan sesuatu. Terus kalau saya lihat itu kayak di kampung-kampung itu ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu gimana Ustadz? Kayak tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari itu kan tidak ada tuntunannya sesuai sunnah Rasul. Itu gimana? Saya minta jelasan. Mau saya jawab jujur nggak Bu? Jujur ya. Jangan tersinggung ya itu. Biasanya yang melakukan amalan tahlilan itu 7 hari ya, sebetulnya kalimat tahlil bagus. Yang nggak pas itu tahlilan, ada tambahan lannya itu. Kalimat tahlil bagus, la ilaha illallah. Kalimat tahmid, alhamdulillah, ya, Allahu akbar dan sebagainya. Itu baik, itu perintah gitu. Yang tidak pas adalah mengkhususkan setelah kematian. 3 hari, 7, 14, 40, 100, 1000, setahun, 2 tahun, sampai seterusnya. Biasanya yang melakukan seperti itu orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya punya kitabnya, ya, saya sudah temukan sendiri, dan ini murni dari perkataan beliau.
Beliau mengatakan wa akhra'ul ma'atima wa hiya jama'atan wa illam yakun lahum bukaun fa inna dzalika yujadidul husma wa yukallifullah nafsan. Beliau mengatakan, dan saya sangat membenci berkumpul-kumpul setelah kematian, maksudnya di malam hari setelah kematian jenazah sudah dikuburkan ya, berkumpul-kumpul di rumah mayit walaupun tanpa diiringi tangisan. Apa maknanya? Baca Quran, tidak mungkin orang nangis baca Quran, mustahil kan gitu. Atau mungkin ya tertawa-tertawa. Nah, ini tambah kacau lagi, setelah kematian orang bisa senang-senang kan gitu. Imam Syafi'i sendiri mengatakan beliau membenci perbuatan itu. Beliau nggak senang ada perbuatan semacam itu. Apa perintahnya beliau? Apa anjurannya beliau? Di dalam perkataan beliau yang lain, dan saya lebih menyenangi atau menyukai, ini dalam kitabnya beliau ya, Al-Um ya, dan saya lebih menyukai para tetangga membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Karena memang kita dianjurkan setelah mayit itu meninggal adalah bertakziah. Apa makna takziah itu? Adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan. Hadis sahihnya, isnauli ahli Ja'far ta'amah, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahum ja'azghaluhum ma ya'kilun. Karena sesungguhnya keluarga Ja'far sedang ditimpa musibah atau urusan yang sangat merepotkan. Pada saat itu keluarga Ja'far sedang ditimpa musibah. Nah, itu perintah Nabi SAW. Beliau datang bertakziah, menghibur, bawakan sesuatu, makanan kah, atau minuman toh, atau menghibur, minimal menghibur lah. Maknanya untuk itu. Ya mohon maaf, ya tidak usah kita pungkiri lagi. Tadi kan saya bilang mau jawaban jujur ya. Ada yang sampai tingkat parah, keluarga itu karena mengikuti situasi dan kondisi kebiasaan adat istiadat kita, itu sampai cari hutang-hutangan. Ada kan Bu? Ada. Sampai dia dikejar dililit hutang karena dia tidak mampu, tapi karena suaminya meninggal, maka dia harus cari hutangan untuk membayar, menutupi tahlilan itu tadi. Ya semula akhirnya yang mau cari pahala jadinya dosa kan gitu. Satu. Yang kedua, belum lagi Bu, ya mohon maaf. Mohon maaf, sekali lagi saya tidak bermaksud menyinggung, tapi faktanya ada di kampung-kampung itu. Di Surabaya saja masih ada kiai-kiai yang mengatasnamakan agama. Ya, dia memimpin tahlilan, yang dicari amplopannya. Yang dicari apa? Berkatannya. Sampai dia tidak mau pulang sebelum dikasih berkatannya. Ada, saya melihat sendiri itu. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Ada orang itu. Nah, seperti itu apakah sesuai dengan syariat kita? Maka itu jawabannya tidak sesuai. Perintah Nabi SAW ketika ada seorang meninggal, hibur dia 3 hari lah takziah minimal. Tidak ada batasan-batasan kemudian harus 3, 7, 14 dan sebagainya. Silakan dicek, pasti semua sumbernya dari Hindu itu. Dan itu sudah diungkapkan sendiri kan gitu. Dan itu sangat dilemahkan oleh para ulama kan itu. Dan kita kalau mau kaji itu Bu panjang sebetulnya, cuman karena waktunya terbatas. Tapi ringkasnya Ibu, itu sama sekali memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau orang misalkan mau menggelar setiap Kamis malam Jumat misalkan ya, mau baca Yasin ya, mau baca silakan saja kan gitu. Tapi kalau mengkhususkan setelah kematian membaca Yasin sampai 7 hari, ini yang sama sekali bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang adalah kita bertakziah, menghibur keluarganya, supaya apa sih keluarga tadi ini terhibur karena habis ditinggal, bukan justru kita malah menyusahkannya. Dan yang paling utama tidak boleh berlama-lama. Kadang ada orang ketika kita bertakziah itu malah berlama-lama. Ya kadang minum, makan atau ya kadang sampai main kartu gitu loh. Nah, ada kan banyak itu Bu seperti itu. Nah, ini yang kemungkaran yang menyebabkan seseorang harus menanggung konsekuensi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, saat itu dulu kan para sunan ya, Sunan Kalijaga dan sebagainya lah. Wali Songo itu. Ya itu mereka punya maksud tujuan pada saat itu. Ya tadi itu, karena pada zaman dulu juga sudah ada orang bermain kartu, ya bermaksiat di malam kematian itu sudah ada. Nah mereka membaca itu untuk menghilangkan itu, supaya tidak ada ya kemaksiatan, kemungkaran di malam kematian. Nah apakah sekarang kita masih berlanjut seperti itu? Ya kita caranya juga harus berbeda. Saya rasa begitu Ibu ya. Cukup Bu ya, sudah lebih. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberkahi bertemu bulan suci Ramadan, dan kita bisa melakukan amalan-amalan soleh sehingga mampu mengakhiri hidup kita dengan keadaan husnul khatimah.
Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.